Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alad zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat ruqyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini marilah kita memahami ruqyah dan pembagiannya. Kata ruqyah secara bahasa tak lepas dari beberapa makna dari berbagai ahli bahasa Arab. Menurut Al-Jauhari rahimahullah, dalam kitab Mukhtar As-Sihah halaman yang ke-107, kata ruqyah adalah kata tunggal, mufrad, yang berarti perlindungan. Dalam kamus Kamus Klasik Kontemporer terbitan Masnur 2013 halaman 943. Secara bahasa diartikan mantra, azimat, jimat, jampi-jampi dan guna-guna. Sementara Ibnu Athir rahimahullah menyebutkan bahwa ruqyah adalah perlindungan yang dipakai oleh peruqyah untuk mengobati penyakit seperti demam, ayan dan lain sebagainya. Dalam Al-Nihayah fi Gharib Al-Hadis juz 2 halaman 354. Senada dengan Al-Jauhari, Ibnu Madhur menjelaskan bahwa makna ruqyah adalah perlindungan yang sudah ma'ruf. Ini seperti yang terdapat dalam suatu syair yang artinya keduanya tidak meninggalkan perlindungan atau ruqyah yang diketahuinya, melainkan keduanya meruqyahku. Bentuk plural atau jamak dari kata ini adalah ruqan. Bentuk subjeknya disebut rokin, yang berarti orang yang meruqyah. Bila ada ungkapan Arab roko, yarki, ruqyatan, waruqyah, maka maknanya adalah meminta perlindungan dan meniupkan sesuatu dalam proses perlindungannya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, secara bahasa ruqyah berarti doa atau permohonan. Intinya, secara bahasa makna ruqyah tak lepas dari perlindungan, doa dan permohonan. Dalam bahasa Arab ada kata yang identik atau sering disebut dengan nama lain dari ruqyah, yaitu udzah, nusrah, azimah, dan tamimah, di mana satu sama lain secara bahasa ada kemiripan makna. Sedangkan syar'iyah secara bahasa berasal dari kata syar'i yang artinya jalan dan cara. Tambahan kata iyah di akhir kata adalah berarti penisbatan. Dengan demikian, secara bahasa ruqyah syar'iyah berarti perlindungan atau doa yang berdasarkan atau dinisbatkan pada syariat Islam. Nah, itu makna ruqyah, yaitu perlindungan. Sementara ruqyah syar'iyah berarti perlindungan atau doa yang berdasarkan atau dinisbatkan pada syariat Islam. Adapun yang dimaksud
dengan ruqyah syariah menurut istilah syariat Islam adalah sebagai berikut. Memberikan perlindungan atau proteksi kepada orang yang sakit dengan membacakan sesuatu yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, nama-nama dan sifat-sifat Allah, disertai dengan doa-doa sesuai dengan syariat dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya, diiringi tiupan. Dari Al-Jawrani, terbitan 2006, halaman 69. Dari sini bisa dimengerti bahwa ruqyah ada dua macam. Ada ruqyah syariah sesuai dengan syariat, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan doa-doa populer yang tak menyalahi keduanya. Ini dilakukan oleh orang soleh dan bertakwa. Secara hukum syariah, secara hukum syariah, ruqyah ini dibolehkan, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ada yang namanya ruqyah syirkiyah. Ruqyah berdasarkan kesyirikan yang dijalankan dengan jimat-jimat, jampi-jampi, serta perkataan yang tidak dipahami, yang tidak dipahami, yang merupakan bagian dari kesyirikan. Ini dilakukan oleh pengikut setan seperti dukun, penyihir, dan lain sebagainya. Dalam syariat, hukum ruqyah semacam ini baru dikatakan haram. Sahabat ruqyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita memahami ruqyah ini secara baik dan benar, dan tidak menjas seseorang yang melakukan ruqyah itu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Tapi kita lihat dulu seperti apa ruqyah yang dia praktekkan, yang dia lakukan. Seperti ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, tentang dia melakukan praktek ruqyah. Maka kata Rasulullah, tunjukkan kepadaku bagaimana ruqyahmu. Ketika ditunjukkan kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, la ba'sar ruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami dengan baik dan benar, sehingga sahabat ruqyah bisa melakukan terapi ruqyah atau melaksanakan ruqyah baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain dengan tanpa ada keraguan-raguan dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Umar Al-Fatih Channel yang merupakan media informasi tentang ruqyah syariah. Saya akan berbagi tentang ilmu ruqyah dan juga pengalaman-pengalaman saya selama meruqyah. Baik itu testimoni, contoh-contoh dalam meruqyah, dan berbagai hal yang saya akan bagikan oleh